adik-adik, selama liburan sekolah, Teh Ferry akan menemani adik-adik dengan berbagai film dan cerita seru. Liburannya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak juga orang tuamu untuk menonton agar bisa menjelaskan cerita rakyat tersebut dan pelajaran apa yang bisa dipetik. Zaman dahulu, nenek moyang kita mencoba menjelaskan asal-usul dari fenomena alam di sekitar mereka melalui cerita-cerita yang juga memiliki pesan moral untuk mendidik, seperti cerita mengenai asal-usul daerah Buleleng dan Singaraja di Bali. Kabupaten Buleleng di Bali memiliki pusat pemerintahan di Singaraja. Buleleng dan Singaraja merupakan salah satu tujuan wisata populer di Bali. Selain terdapat situs-situs wisata yang menarik, Buleleng dan Singaraja memiliki asal-usul yang menarik. I Gede Pasekan adalah putra Raja Sri Bagening. Saat dewasa, I Gede Pasekan dikirim ayahnya ke desa Panjil, tempat kelahiran ibunya, Niluh Pasek. Sesampai di desa Panji, I Gede Pasekan diminta membebaskan sebuah kapal Bugis yang terdampar di pelabuhan Penimbangan. Karena berhasil membebaskan kapal itu, I Gede Pasekan diganjar hadiah dari pemilik kapal. Ia pun berkuasa di desa Panji dan melebarkan daerah kekuasaannya ke bagian utara yang banyak ditumbuhi pohon buleleng. Wilayah itu dijadikan pusat kerajaan dan diberi nama daerah Buleleng. Ia juga membangun istana di Buleleng sebagai tempat peristirahatan dan persinggahan raja. Oleh penduduk setempat, daerah itu dinamakan Singaraja. Yuk kita ikuti kisahnya. Asal-usul Buleleng dan Singaraja. Kisah dari Provinsi Bali. Buleleng adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Singaraja. Buleleng dan Singaraja merupakan salah satu tempat tujuan wisata yang populer di Pulau Bali. Selain terdapat situs-situs wisata yang menarik, Buleleng dan Singaraja juga memiliki cerita asal-usulnya. Pada suatu kisaran waktu yang lampau, Pulau Bali dipimpin oleh seorang raja yang bernama Sri Bagening. Sang raja memiliki permaisuri yang bernama Niluh Pasek. Sri Bagening dan Niluh Pasek dikaruniai seorang putra. Putra raja tersebut diberi nama I Gede Pasekan. Ketika memasuki usia anak-anak, I Gede Pasekan dititipkan kepada Ki Jelantik Bogol. Ki Jelantik Bogol mengasuh I Gede Pasekan dengan sabar dan penuh kasih sayang seperti anaknya sendiri. Belasan tahun kemudian, I Gede Pasekan sudah tumbuh menjadi pemuda dewasa. Meskipun keturunan bangsawan, I Gede Pasekan ternyata sangat dekat dengan rakyatnya. Hampir setiap hari, I Gede Pasekan pergi sendirian ke berbagai tempat untuk bergaul dengan rakyatnya. Ya, begitulah. Suatu saat dia akan menjadi pemimpin. Syarat menjadi pemimpin yang baik adalah dia harus menjadi anak gaul. Hari itu, ketika I Gede Pasekan genap berusia 20 tahun, Sri Bagening memberikan perintah kepadanya. Gede Pasekan, sekarang kamu sudah cukup dewasa. Karena itu, kamu pergilah ke desa Panji. Ayahanda, kenapa Anda harus pergi ke desa tersebut? Karena di sanalah tempat lahir ibumu. Aku akan memberikan 2 buah pusaka kepadamu, yaitu keris Ki Baru Semang dan tombak Ki Tunjung Tutur. Baik Ayahanda, Anda siap melaksanakan perintah. I Gede Pasekan segera berangkat melaksanakan perintah ayahnya. Ia berjalan sendirian dan berpakaian seperti orang kebanyakan. Meskipun berjalan sendirian, I Gede Pasekan merasa tidak takut bertemu orang jahat karena membawa 2 buah pusaka kerajaan. Selama berhari-hari, tanpa berhenti, I Gede Pasekan terus berjalan. Rasa lelah sepertinya tidak dihiraukan. Meskipun mencoba melawan rasa lelah, namun tubuh I Gede Pasekan tidak bisa dibohonginya. Malam itu, di bawah pohon besar, di hutan yang masih liar, I Gede Pasekan beristirahat. Ketika I Gede Pasekan sedang terlelap, sepasang mata besar dan menyala sedang mengawasinya. I Gede Pasekan pun terbangun dan terkejut dia sudah berada di atas pundak raksasa. Anehnya, meskipun heran melihat raksasa itu, tidak sedikit pun rasa takut hinggap di hati I Gede Pasekan.
Siapakah engkau ini? Kenapa engkau membawaku? Tetapi raksasa itu hanya diam. Raksasa terus berjalan menuju ke tempat yang agak tinggi. Raksasa itu ternyata membawa I Gede Pasekan ke puncak sebuah bukit. Mereka melihat gunung menjulang di sebelah selatan dan lautan yang luas di sebelah utara. Dari arah selatan hingga ke utara itulah kelak yang akan menjadi wilayah kekuasaanmu. Setelah berbicara singkat, raksasa segera menurunkan I Gede Pasekan. Tak lama kemudian, raksasa itu melangkah pergi dan menghilang. Sambil memikirkan apa yang dikatakan oleh raksasa itu, I Gede Pasekan terus berjalan. Hingga akhirnya, dia sampai di desa Panji, tempat kelahiran ibunya. Sesampainya di desa tersebut, I Gede Pasekan berjalan-jalan di pantai. Ketika sedang berjalan di pantai itulah, I Gede Pasekan melihat sebuah kapal besar yang kandas di antara bebatuan karang. Ketika termangu-mangu melihat kapal yang kandas itu, Kisanak, apakah aku bisa minta tolong? Siapakah Kisanak ini? Dan pertolongan apa yang Kisanak inginkan? Aku adalah nahkoda kapal yang kandas itu. Dengan sebuah kapal kecil, aku turun ke pantai ini untuk mencari pertolongan. Semua penumpang masih berada di pantai itu. Apakah Kisanak bisa membebaskan kapalku itu? Aku sudah meminta bantuan ke sana kemari, tetapi tidak ada seorang pun yang bisa menolongku. Jika Kisanak bisa melakukannya, maka separuh dari harta yang ada di kapal itu akan kuberikan kepada Kisanak. Baiklah, aku akan mencobanya. I Gede Pasekan segera duduk bersila sambil melihat ke arah kapal yang kandas. Tidak beberapa lama kemudian, angin kencang berhembus dan membawa ombak bergulung-gulung ke arah kapal. Sedikit demi sedikit, ombak tersebut berhasil membebaskan kapal yang kandas di karang itu. Pelaut itu tidak mengingkari janjinya. Separuh harta yang ada di kapal tersebut diberikan kepada I Gede Pasekan. Sejak saat itu, I Gede Pasekan menjadi orang yang kaya raya dan bergelar I Gusti Panji Sakti. Seiring waktu, wilayah kekuasaan I Gede Pasekan semakin luas. Dia kemudian membangun sebuah istana megah di sebuah hutan yang banyak ditumbuhi pohon buleleng. Wilayah kekuasaan I Gede Pasekan itu kemudian diberi nama Kerajaan Buleleng. Sedangkan istana megah yang dibangun oleh I Gede Pasekan kemudian diberi nama Singaraja. Nah adik-adik, pesan moral dari kisah ini adalah perbuatan yang baik akan berakibat baik pula.